Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan, salam madani. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, di mana penggambaran ini dibuat pada tarikh berapa hari bulannya ya? 18 Oktober 2023. Jam 4.25 petang. Jadi alhamdulillah, sebelum apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik ini diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kali ini, penggambaran kali ini adalah part 3 Hyundai Getz. Hyundai Getz di mana pada asalnya kereta ini datang adalah overheat. Ya, pada asalnya dia datang overheat. Dan kereta ini bila kita buka dia punya ini pun makan ya. Dan kita sekarang berada di part 3 ya. Mungkin ada yang tidak mengikuti part 1, part 2. Mungkin ada yang tidak tahu tuh Hyundai Getz macam mana. Mana tahu dia bilang Alphard tuh Hyundai Getz. Mari kita tengok sini. Ini ya Hyundai Getz di sana. Sudah tutup. Plate number sudah tutup Oke, plate number sudah tutup. Oke, ini Hyundai Getz part 3. Ini part 3 kita akan cerita keadaan dia sini ya. Inilah dia punya Hyundai Getz, memang banyak reput-reput lah, wire-wire pun banyak reput ya. Ini part 3 dalam proses mau bilang orang mau diperbaiki lah, dan suspensionnya pun banyak masalah. Jadi kita bukan mau cerita suspension hari, alang-alang kita buat penggambaran ketiga, kita akan nyatakan apakah progresif kerja untuk kereta nih. Ialah masalah dia, kereta ini asalnya overheat saja, dan di hadapan kita ini sebenarnya ini adalah engine Nissan Urban selingan ini Nissan Urban. Kereta tidak boleh gambar sampai nama tidak tutup. Ini kita dalam proses, ini kereta Iris. Oke, kita fokus pada kereta Hyundai Getz. Oke, Hyundai Getz ini dia punya masalah tadi seperti mana saya cakap, mungkin ada yang terlepas pandang untuk part 1 dan part 2. Part 2 seperti ini, kameramen boleh ke sini. Ya, ini. Kenapa dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab bila ikon panas, dia boleh jadi overheat disebabkan oleh apa? Termostat. Mana itu termostat? Sekejap, call dulu. Saya cari dulu supaya tulisan kita baca. Oke, assalamualaikum sambung tadi. Oke, yang saya cerita. Ini part 2 lah. Faktor pertama adalah water pump. Oke, tengok water pumpnya, blade-nya pun tidak ada. Ini ya, saya ulang balik. Oke, satu-satu. Kedua, faktor termostat boleh overheat juga disebabkan oleh termostat. Nih. Ini termostat kalau sudah berkarat-karat begini nih, apa sudah kesimpulannya? Oke, so jadi itu part 2. Ini sekarang kita beralih kepada part 3 di mana liner makan. Kalau kita tengok linernya makan. Kalau kita tengok sini ada liner makan. Sebab untuk kenapa? Motor tidak jalan. Oke, kita tengok sini. Tengok water pumpnya, blade-nya pun tidak ada. Ini ya, saya ulang balik. Oke, satu-satu. Ini part 2 kita nyatakan di sini, di mana kita masuk di part 3, di mana ini adalah blok engine, dan bila blok engine kita sudah terpaksa potong blok, di mana kita sekarang pakai 0.5. Mungkin kameramen boleh kasih flash dia, boleh nampak kalau flash atau memantul ya. Kita pakai original dengan ring, sebab bila kita potong, sayang hari itu dia makan, jadi kita bawa engineering, dan engineering kena potong sampai 0.5 lah. Dan sekarang ini adalah piston baru 0.5. Jadi dia dua kali lah. Pertama, kalau kita nampak ini dia punya piston kita sudah nih. So kalau kita nampak, dia sengaja kita letak minyak supaya dia daya lincir itu oke. Jadi sekarang ini sudah kita pasang 0.5. Kita pasang 0.5, dan dia tiada pre-play ya. Tiada pre-play. Ini sengaja kita letak minyak Tiada pre-play, dia fit. Kita letak minyak ini supaya mengelakkan dia punya ring makan, sebab dia masih baru. Dari engineering pun dorang dorang sudah polis, tapi kita sudah polis ya. Boleh kameramen nampak lagi, kita sudah engineering sudah polis, sampai sini kita polis, lepas itu sudah polis lagi, kita letak lagi minyak untuk mengelakkan daya geser itu, sebab dia belum sebati. Sebab itu kita sudah pasang, itu 0.5 lah, 0.5 mm. Jadi alhamdulillah kereta ini kita telah potong dia punya dia punya blok, di mana boleh dikatakan asalnya daripada standar pergi 0.25,
Sekarang pergi 0.50 besar juga lah. Dan untuk makluman, kereta ini sangat susah saya cari part dia. Ya, sangat susah saya cari dia punya part. Ini terpaksa order daripada KL, dia punya piston head dengan ring. Saya order, baru sampai. Makanya itu kereta ini lambat dibuat bukan sebab kerja yang lambat, tetapi masalah dia ialah part tu yang lambat dan juga engineering tu yang lambat. Jadi engineering potong 0.50, sementara itu saya order dari KL, part dari sana pun lambat, engineering pun bikin lambat. Jadi kami pun kerja jadi lambat. Tapi alhamdulillah lambat-lambat pun kita kita nampak dia oke jualah, sudah kita pasang semua ya. Dan tiada juga yang sangkut. Ini kita sudah potong Kita sudah potong. Jadi semoga perkongsian ini untuk kereta Hyundai Getz lah. Hyundai Getz ini dia berisiko dari segi part lah. Kita mau cari memang payah, tapi alhamdulillah kita jumpa juga lah, walaupun payah-payah pun dapat juga dan baru kita pasang. Jadi ini kita sudah masukkan piston baru. Cuma connecting rod dengan conrod bearing dengan main bearing masih asal lah. Cuma liner saja blok saja nih, blok liner nih. Kita panggil blok liner lah juga walaupun tidak boleh tukar. Ini kita besarkan sebab dia tiada liner macam diesel, boleh cabut-cabut. Jadi piston lama tu kita tidak dapat guna balik sebab dia calar seperti ini. Ya, kita tengok dulu mana piston lamanya ya. Piston lama dia kita tengok dulu. Sekejap hold dulu, saya cari dulu piston lamanya. So, coba kameramen, ini piston dia lama. Kalau kita nampak piston dia lama memang calar nih. Habis sudah. Piston dia lama makan ya. So, ini pun makan. Semua sudah haus nih. Dah tahu dia makan apa nih. Cibek sudah semuanya. Jadi kita terpaksa bawa engineering untuk kita tukarlah pada piston yang lagi besar. Jadi yang calar tu teruk sangat calarnya. Ini pun sudah hangus. Itu siapa yang makan sudah ini. Jadi dia sudah betul-betul rosak lah. Pasal dia kenapa dia makan di badan dia, sebab ring piston tu sudah haus. Jadi bila ring piston tu sudah haus, dia akan bergoyang-goyang, lama-lama dia makan tu blok silinder dia lah, ataupun linernya kalau dia ada liner. Jadi bila dia makan begini untuk diesel, untuk petrol, kita tidak dapat guna balik ini piston sebab size. Tapi kalau mau guna balik pun dalam keadaan begini nih, rompong-rompong, calar, kita tidak dapat guna. Liner tidak dapat tukar sebab ini jenisnya diesel. Setakat ini belum saya jumpa lagi jenisnya ini petrol, sorry. So ini piston yang ke berapa nih, ini pun calar habis. So semua blok dia makan dan sekarang ini kita sudah masuk ini sudah besar kita sudah besarkan. Ini dia punya size yang asal memang besar lah. Longgar. Ini kita tidak boleh pakai sebab kita tengok tuh. Longgar nih. Memang longgar. Ini 0.50 Ini standar, baru naik 0.25, 0.50 dan pigis terakhir sekali adalah 1.0. Tapi ini 0.50 bila sederhana lah, tidak juga teruk sangat. Jadi yang kita pakai adalah connecting rod dengan main bearing dengan ini ikut standar dia yang asal. So itu perbahasan mengenai dengan blok dan juga piston. Oke, perbahasan yang kedua adalah berkenaan dengan termostat. Hari itu kita ada kongsi. Oke, ini termostat dia yang jam tuh. Kameramen boleh fokus di sini. Tengok ini yang lama. Ini dia jam. Sepatutnya ketika dia sejuk dia kena rapat begini. Dia kena rapat. Ini dia jam. Tapi dia jam ni terbuka sikit, tak juga terbuka banyak, beginilah. Dia panas ke enjin kan, dia begitu juga. Jadi sepatutnya ni barang dia terbuka ketika panas seperti inilah. Dia buka macam ni. Bila dia panas dia buka. Sekarang ini panaskah sejukkah begini-ginilah. Dia mau buka habis pun tak boleh, dia jam. Kenapa dia boleh jam? Orang ni tak jaga coolant. Itu jawapan dia yang tepat lah. Dia jaga coolant, dia berkarat. So ini yang isu kedua yaitu berkenaan dengan termostat. Jadi kita akan ganti juga termostatnya. Isu ketiga adalah timing bell. Oke, ini timing bell dia. Kita pasang, simpan dulu. Oke, timing bell kalau kita tengok, ya, timing bell lama. Oke, timing bell dia nampak nih berlekuk-lekuk. Dia sudah berlekuk-lekuk begini dan berminyak-minyak. Kita mesti mau ganti kalau kita general overhaul. Kalau tiada lekuk pun, kalau berminyak ganti juga. Kenapa? Nanti putus lagi masalah, overhaul lagi satu kali. Ini nampak lekuk-lekuk, kameramen boleh nampak, dari sini nampak berlekuk-lekuk. Oke. Yang kedua, dia punya bearing ini sebenarnya masih elok, tapi elok-elok pun kalau kita beli timing bell set, dia ada orang jual bearing saja, dia jual sama timing bell sekali, sama dia punya set sama seal. Oke. So bearing kalau ikut betul-betul masih boleh pakai, tapi dia datang satu set, kita satu kali tukar lah. So ini dia punya bearing. Bearing, dan kita tengok yang baru, kita compare dengan yang lama. Oke, kita tengok. Satu, yang ketiga dia tulisan masih terang lah. Ini tulisan pun tiada sudah tiada lekuk. Kita tengok. Tengok perbezaan dia.
Oke, lama dengan baru. Oke. Nah, nih. Tulisan masih terang, ini tulisan bukan lagi terang. Habis sudah semuanya. Betul-betul. Jadi kita ganti timing bell sekali satu set. Dan cuma yang susah sekarang belum dapat lagi adalah water pump dia, tengah cari lagi. Dan isu yang keempat, ini tadi ketiga kan? Engine block ini, oke. Isu yang keempat adalah isu dia punya apa nama head, oke, head. Dia punya head nih. Jadi dia punya head ini sekarang ada sini, kita setelah grand valve. Ini punya head. Yang ini adalah kalau kita tengok sana intake di sebelah sini, exhaustnya satu saja tapi dia besar. Ini dua intake, satu exhaust. Ya, exhaust dia satu lubang, di sini spark plug dia. Jadi sekarang isunya sekarang adalah ketika kita buat pemasangan mesti di grand valve dengan bagus dan kita tes minyak jangan ada leaking lah. Jangan ada leaking. Dan sini kita sudah skim. Ya, jangan ada leaking. Jadi kita akan tes lah. Mungkin kameramen boleh satu orang pomen. Kita akan letak minyak sini baru kita kasih kompon betul-betul tiada bubble di sini barulah kita boleh pasang ini barang. Jadi kita untuk mengurangkan duration kita hold dulu sekejap untuk kita letak minyak dulu sebab takut masa terlalu panjang, nanti duration terlalu panjang nanti boring pula. Sorry dia ada leaking di sini. So untuk memastikan nih yang dorang grand valve bagus ke tidak, kita akan grand valve lagi satu kali kalau dia ada leaking. Jadi kalau kita tiup angin di lubang sini, kameramen boleh sini, kita tiup di sini, dia akan tidak boleh ada bubble. Jadi apa yang kita boleh buat, kita tembak angin. Kalau ada bubble, kena grand valve lagi satu kali. Kalau tidak ada, syukur alhamdulillah. Jadi ini di atas sudah kita skim lah. Ini cerita yang kelima tadi. Keempat ini dia punya head sudah kita skim, cuma kita takut nih valve saja. So kita try tembak satu orang angin. Kasih letak minyak dulu. Kita boleh menggunakan minyak ATF, minyak penting ini lembut-lembut lah. Pasang, kasih penuh dia. Gitu. Oke. Kita tidak mau ada bubble keluar di tepi-tepi sini ya. Bila ada bubble nanti kita kena tes compression dia akan jadi lemah. Jadi kita akan tes dia. Kasih kompon dulu betul-betul. Sebab ini kita sudah grand valve. Antara benda yang paling pomen malas itu grand valve pengguna manual. Sebab mau grand valve ini bukan senang satu-satu kita buat. Ini baru 4 piston. Bagaimana kalau yang 6 piston tuh? Satu piston pula ada 4 valve. Intake 2, exhaust 2. Lagi penat. Oke? Jadi kita akan tembak angin. Dia punya syarat adalah bagian intake tidak boleh ada bubble bila kita tembak ada angin bubble bui-bui di sini keluar. Ketika kita tembak angin. Jadi kita akan tengoklah. Kita akan tengok apakah dorang grand valve ini bagus ke tidak. Kalau tidak keluar syukur alhamdulillah. Kalau dia keluar apa boleh buat? Pergi grand valve lagi satu kali lah. Jadi kita akan tembak dia satu kali. Oke. Alright. Piston nomor 1 1 kah? 1, oke. Ini enggak boleh. Ini macam ini dia ada keluar enggak boleh. Ini tidak boleh, kalau keluar begini tidak boleh. Lagi. Ini pun tak boleh. Lagi. Ini pun tak boleh. Semua tak boleh, kena grand valve balik. Ini kita kasih tahu yang jujur. Lagi lah. Lagi tak boleh. Lagi. Ini pun kuat. Lemas. Ini. Ini ada sikit tak? Ada sikit. Kalau begini oke sikit lah. Yang ini. Ini tidak boleh nih. Banjir. Oke, baru intake. Kameramen pusing. Jadi komen dari sini pula. Bagian exhaust pula kita tengok. Bagian exhaust kita tengok. Oke, bagian exhaust. Kalau selagi ada leaking, tidak boleh. Mesti mau grand valve sampai tiada leaking. Oke, kita tengok exhaust. Tuh. Oke. Piston nomor 1 exhaust oke. Piston nomor 2 exhaust. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh nih. Jadi ini mau di grand valve balik. Oke. Oke, piston nomor 3 exhaust oke. Piston nomor 4. Oke. Jadi yang oke exhaustnya hanya 1, 3 dan 4. Betul?
Piston nomor 2 exhaust ini. Ini yang intake semuanya kelabu asap. Jadi kita kena grind valve balik. Nanti saya akan suruh orang grind valve balik. Oke, isu yang terakhir adalah isu yang kelima ya. Isu yang kelima adalah kita akan ganti, kita gunakan head gasket besi yang asal dia pakai karbon dan yang murah punya. So biasa dia ini original lah, made in Korea. Kereta ini memang Korea punya. Jadi made in Korea, kita pakai besi double layer. Boleh kameramen tengok sini? Double layer. Oke, ini gasket dia. Ini gasket. Ini kita akan ganti. Ini namanya kereta ini pernah overhaul dulu. So kita akan ganti. Itu isu kelima, yaitu gasket. Pastikan kalau boleh yang metal dan double. Dan isu yang saya rasa yang terakhir ya berkenaan dengan water pump. Cuma water pump tuh sekarang tengah cari dan tengah menunggu lagi dia punya order lagi. Jadi apa yang kita dapat konklusi daripada sini ialah sebelum kita buat pemasangan head dengan blok, pastikan tidak ada leaking di mana? Di head tadi itu. Kalau ada leaking, tenaga kompresen ini akan jadi lemah dan pickup tidak akan ada dan susah kereta mau hidup sekiranya leakingnya tadi seperti tadi. Jadi apa yang kita buat ialah kita akan grind valve sehingga tidak ada leaking. Oke? Kameramen berapa menit? 16 menit. Jadi apa yang kita perlu kongsi di dalam part 3 ini ialah proses engineering. Selepas engineering apa yang terjadi, piston baru macam mana, dan yang sudah di skim tuh oke lah, sudah di skim, cuma ada leaking di valve. Jadi valve yang leaking ini kita akan skim lagi, kita akan grind valve lagi sehingga tiada kebocoran. Sebab kalau kita pasang saja nanti akan compression akan lari. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini, insyaallah untuk part 3. Kepada mereka pengguna-pengguna Hyundai Getz nih, ya memang kena bersedialah dengan budget agak-agak tinggi sebab benda ini agak mahal sedikit, susah nak cari. Tapi alhamdulillah, semoga kita dapat menyiapkan kereta ini dengan jaya insyaallah. Cuma itulah namanya kereta agak berumur nih, memang banyak risikonya dan banyak kosnya sedikit untuk kita repair dia. Oke, itu saja perkongsian pada hari ini insyaallah. Jadi semoga video yang serba ringkas ini, mohon maaf pada subscriber baru ataupun yang lama, mungkin agak panjang sedikit video, mungkin juga lah. Niat saya hanya untuk berkongsi saja, berkongsi maklumat supaya kita punya info-info nih boleh kita share sama orang lain ya. Ini part 3 lah ya, part 3. Jadi sekiranya video ini ada manfaatnya, bolehlah subscribe, like ataupun share. Ada juga boleh komen. Mungkin bukan tidak semestinya Hyundai Getz, teknik untuk tes leaking tadi sama saya semua jenis kereta. Selagi dia ada bocor, jangan sambung dengan head dengan blok. Grind valve sampai tidak ada bocor. Biar lambat, asal selamat. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Thank you.